Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Ustaz untuk di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Dafa bagaimana? Iya, Ustaz, apa kabarnya sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah ya Ustaz ya. Karena pagi hari ini adalah pagi yang ke-29 Ramadan 1441 Hijriah adalah pagi yang hampir mengakhiri ya. Karena besok masih ada satu pagi lagi kita untuk sahur gitu Ustaz. Iya, terakhir. Iya. Ujung. Iya, Ustaz. Di ujung Ramadan ya Ustaz ya? Iya, iya. Nah, Ustadz di Fahrul Razi dan di Cahaya Ramadan untuk pagi ini kita membahas memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Ini maksudnya gimana nih Ustadz? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah para pendengar RRI semuanya yang dirahmati oleh Allah. Jadi pagi ini, subuh ini kita memilih tema yang sangat bagus ini, yaitu memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Ini didasari oleh firman Allah, yaitu fattaqullah mastata'tum. Bertakwa olehmu akan Allah semampu kamu. Kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Bagaimana maksudnya semampu kita? Ini ada hadis lain yang mendukung tentang pernyataan ini. Yaitu daripada An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Ini hadis ini mendukung kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Apa arti hadis ini? Kata Rasul, ini hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi barang yang aku cegah akan kamu, maka jauhi olehmu. Dan apa yang aku perintah dengannya, fa'atu, maka lakukan olehmu semampu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Hanya saja banyak yang binasa orang-orang sebelum kamu itu banyak bertanya mereka, banyak masalah-masalah, bertanya masalah tak perlu. Dan risih mereka di atas para nabi begitu. Jadi di hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu wujubu fi'li ma amarallahu bihi wa kafu amma naha anhu. Wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah daripada apa yang dilarang Allah. Yang kedua, annahu la yajibu 'alal insan aksaru mimma yastati'. Jadi tidak wajib kepada manusia ini kecuali semampu dia. Kalau tidak mampu tinggalkan begitu. Setelah itu yang ketiga, suhulatun hadad dini, mudah dalam agama ini. Karena kenapa? Karena Allah mewajibkan kita apa yang kita mampu. Itu yang keempat, imtisalu la yahsulu illa bitarki jami'il manhiyati. Semua perintah tidak akan hasil kecuali dengan meninggalkan sekalian yang dilarang. Gitu. Yang kelima, bisa kita ambil daripada hadis ini, anna man ajaza an ba'dil ma'mur, apabila seseorang melakukan sebagian urusan, sedangkan dia bisa mendatangkan yang mampu, lakukanlah yang mampu dia. Seperti contoh salat. Salat ini bisa sambil misalnya kita sakit kan, bisa duduk. Kan asal salat itu berdiri.
Tetapi dikarenakan kita tidak mampu, ya bisa duduk, bisa berbaring, itu salah satu kemudahan dalam Islam. Yang dicegah yaitu nahi an as'alil lati la naf'ah fiha. Rasulullah mencegah sesuatu bertanya-tanya yang tiada faedah. Kalau ada faedah nggak apa-apa bertanya, malah baik. Selanjutnya akhir daripada hadis ini, banyak orang hancur dulu yaitu karena melawan para nabi, begitu. Kalau sekarang itu melawan harusnya nabi, para ulama. Jadi hadis juga didukung oleh hadis Rasulullah yang lain. Ini riwayat Bukhari juga tentang memilih yang mudah daripada melakukan yang susah. Semua manusia ini, para pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, tentunya ingin kemudahan. Tidak ada orang ingin yang susah. Masuk surga pun ingin yang mudah. Begitu. Jadi ada hadis Nabi dari Anas bin Malik. Ini hadis saya. Ja'a salah satu rahsin ila buyutin azwajin Nabi yasalu an ibadatin Nabi. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Faqalu aina nahnu minan Nabi. Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ini pada suatu hari ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat yaitu datang kepada rumah istri Nabi, ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan tentang ibadah Nabi, ibadah yang dilakukan Nabi. Ketika istri Nabi memberitahu mengenai hal itu, seakan-akan mereka menganggap sedikit apa yang mereka lakukan. Sambil mereka berkata, begini kata mereka, aina nahnu minan Nabi. Itu, di mana posisi kita daripada Nabi? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, berkata apa ya katakannya? Oleh karena itu saya akan melakukan salat malam selama-lamanya. Saya akan melakukan salat malam selama-lamanya. Begitu terus menerus. Setelah itu ada orang yang kedua berkata, aku akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan meninggalkannya. Orang ketiga berkata, apa yang dikatakan orang yang ketiga? Sedangkan aku akan mengucilkan diri dari wanita dan tidak akan kawin-kawin selama-lamanya. Ini parah. Ya. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka sambil berkata, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, antum alladzi qultum kaza wa kaza. Kalian semua telah mengatakan begini, begitu, demi Allah. Kata Rasulullah, wallah, demi Allah, inni la'takum lillah wa adqakum lahu. Kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, kata Rasulullah. Lakinni asumu wa aftaru. Aku berpuasa, aku berbuka, aku salat, aku tidur, aku mengawini perempuan, aku menikah. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Man orang riba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, itu berarti bukan golonganku. Kisah tersebut, kisah Nabi ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Rasulullah sangat memberikan perhatian terhadap permasalahan para sahabatnya dan sangat menekankan pada kemudahan dengan segala urusan, bukan kesusahan. Rasulullah saja yang penghulu umat, yang penghulu Nabi ini, penghulu seluruh alam, beliau memilih mudah. Sesuai dengan hadis beliau yang lain, ya, seperti judul yang kita ini, tema yang kita ini. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tumasiru, kata Rasulullah. Itu mudahkanlah, wala tu'asiru, jangan kau bersusah, wa basiru, gembirakan orang tersebut, wala tumasiru, jangan engkau buat lari, begitu. Jangan sampai kita membuat lari orang dari kita. Kadang-kala kita dengan cara-cara kita yang kasar,
Padahal lemah lembut itu sangat perlu dalam berdakwah, dalam apapun. Ini hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin di dalam hadis hilmi wa rifqi wal anah, yaitu tentang kelemah lembutan, kebijaksanaan dalam menghadapi orang, dalam beragama. Dalam hadis ini dapat kita arti saya yasiru. Ya, ini apa yasiru? Arti yasiru ini asluku ma fi yusra. Asluku ma fi lakukan olehmu ma akan barang yusra yang mudah. Disuruh lakukan kita sesuatu yang mudah. Baik itu yang ta'alluq, yang berhubungan dengan amalan kita, dengan kegiatan kita sehari-hari. Setelah itu wala tu'asiru. Jangan engkau lakukan yang susah, jangan engkau lakukan sesuatu yang membuat kamu susah, baik dalam ibadah, baik dalam pergaulan sehari-hari, muamalah, berhubungan dengan manusia, kan kita persusahkan diri. Setelah itu basyiru, gembirakan diri kamu, diri orang lain. Jangan jadi kita orang Islam, jadi muslim ini menjadi muslim yang sangat mengerikan, begitu. Yang apa namanya, kalau sekarang ini muslim garis keras, itu nggak bisa begitu kita. Jangan, nggak ada, sebenarnya nggak bisa kita bagi-bagikan begitu. Jangan menjadi orang Islam yang menakutkan orang lain, begitu. Ical, tak boleh begitu. Kalau tengok orang Islam ini apa orang Islam begini semua, padahal cuma oknum, ya kan? Kita kadang-kadang kesalahan ini ditimpakan dengan agama kita, padahal yang salah itu diri kita, bukan Islam, bukan agama yang salah, tetapi pribadi kita. Setelah itu wala tunasiru, jangan engkau buat lari. Orang-orang kadang-kadang, coba kita tengok orang-orang penyebar Islam dulu, baik di Aceh ini atau di Indonesia ini, dari ulama-ulama Aceh, baik itu Syekh Abdul Rauf atau Syekh lain, Hamdah Fansuri, Syekh Nuruddin Araniri. Beliau itu menyebarkan agama dengan cara lembut. Wali-wali Songo itu misalnya, ini menyebarkan Islam dengan cara lembut, tidak membuat orang lari. Kalau kita ditengok aja, udah ngeri kali Islam ini, ya kan? Kita persusah. Sedikit-sedikit kita tuduh orang yang bukan-bukan. Mungkin bilang bisa, padahal belum tentu itu. Jadi ini kita usahakan mendekatkan orang kepada kita, begitu. Berdakwah ini mendekatkan orang kita, karena ada kata salah seorang murid Abu Ya Mudawali dulu. Ini dalam bahasa Acehnya, terus cekang binasa, lemah lembut bahagia, begitu. Mungkin pemirsa tahu itu bagaimana itu, terus cekang binasa. Kalau orang keras, radikal, itu akan binasa. Sedangkan orang yang lembut akan bahagia dia. Ini saya teringat satu kisah, ya kan, Bang Dafa. Ya. Jadi ada satu kisah ulama kita, ulama ahli tafsir. Beliau Syekh Sya'rawi dengan seorang pemuda radikal. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi beliau kisahnya begini. Beliau seorang alim yang terkenal, pengarang tafsir Khawatirus Sya'rawi. Beliau udah meninggal, kan? Pada saat itu beliau mengisahkan, kuntu unafishu ahadas syabab mutasyaddid. Saya pernah berdialog, kata beliau, dengan seorang pemuda yang radikal. Cakapannya begini, kata saya itu begini. Apakah peledakan terhadap tempat hiburan malam di salah satu negeri kaum muslimin itu halal atau haram? Tanya beliau. Pemuda radikal ini menjawab, tentu saja tab'an halal, wa qatluhum jaid, katanya. Tentu saja halal itu, dan membunuh mereka itu boleh. Ini ngeri kali pemuda ini. Inilah model-model Islam yang memahami zahirnya saja. Begitu. Jadi kata Syekh, jika begitu, law annaka qaltaltuhum wa hum ya'suna Allah ma huwa masiruhum. Kalau begitu, jika kamu membunuh mereka sedang mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kemanakah tujuan mereka? Kalau kamu membunuh mereka itu. Kayak orang ada kafe-kafe langsung bom begitu. Mana bisa begitu? Ada tempat maksiat langsung dibom.
Cukup membahayakan pemuda-pemuda begini ya kan, yang kurang ilmu kan. Jadi kemana tempat kembali orang maksiat itu? Pemuda itu menjawab tentu saja ke neraka katanya. Naru tentu saja kembalinya ke neraka. Syekh ini mengatakan, jadi syaitan aina yuridu ya'khuduhum. Kemanakah syaitan menghendaki membawa mereka? Kalau syaitan itu membawa mereka manusia maksiat kemana? Menjawab, pemuda ini menjawab, ila narin tab'an. Tentu saja ke dalam neraka juga. Jadi Syekh Syarawi berkata, kalau begitu, kamu ini, ya kan, izan tasaraku antum wa syaitan fi nafsil hasti. Kamu ini, kalau begitu, kamu ini bersarikat, bekerja sama dengan syaitan, sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memasukkan manusia ke dalam neraka. Gitu. Orang sama-sama tujuannya sama syaitan itu sebenarnya. Orang yang tidak mempermudah orang-orang Islam kan, langsung bukan. Sedangkan Syekh ini Rasulullah sendiri pernah suatu kali menangis Rasulullah ini di saat ketika seorang Yahudi ketika seorang Yahudi ini mayat Yahudi melewati Rasulullah. Padahal Yahudi melewati Rasulullah. Jadi beliau berhenti dan menangis. Ada para sahabat ini bertanya, "Ma yabtika ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Kan itu Yahudi berapa? Tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa gerangan menyebabkan Anda menangis ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, nafsu aflatat minni ilan nar. Sungguh jiwa yang terlewat dariku menuju neraka. Rasulullah sangat sedih. Ada jiwa yang terlewat, yang terluput, atau yang hilang dari tangan Rasulullah menuju neraka. Begitu. Lalu Syekh Syarawi berkata, lahid farku bainakum wa baina Rasulullah. Perhatikan bagaimana perbedaan dirimu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupaya menyampaikan hidayah kepada manusia, menyelamatkan mereka dari neraka. Begitu. Kita masa ingin menjerumuskan orang ke neraka? Sebaiknya kita inginkan kita semua masuk surga. Jangan kita berdoa begini, ya Allah masukkan aku sendiri dalam surga. Gawat ini. Masa sendiri surga mau apa kita sendiri? Enggak. Bukan kalau kita berdoa sebaiknya semua masuk surga, bukan kita saja. Ini Islam yang lembut, menampakkan Islam ini ke permukaan dengan yang lembut. Dan hal-hal lain juga begitu tentang ibadah. Harus ada kemudahan. Jangan kita bersusah. Begitu sementara Bung Dafa. Iya, benar. Ya, baik untuk Ustadz Abu Fahrul Razi untuk di kesempatan pagi hari ini dan juga untuk pendengar di rumah di program Cahaya Ramadan. Ada Pak Pusaka untuk pendengar yang bergabung di kesempatan ini untuk bertanya terkait pembahasan memilih yang menjadi kita. Tentunya pendengar bisa bergabung lewat telepon 081168889697. Dapat ulangi 081168889697. Pendengar di mana Islam itu memang lembut ya, Ustadz. Islam itu lembut, tentunya mengajarkan yang kebaikan. Bukan berarti kita lebih menganggap bahwa diri kita itu tentunya lebih daripada segalanya, gitu ya, ya lebih alim daripada segalanya, tidak sama. Tapi kita juga mengajak teman-teman yang lain untuk tetap terus melakukan hal-hal yang baik, terutama di bulan yang berkah ini. Iya. Sebenarnya kita jadi agen kebaikan lah. Jadi agen kebaikan itu nggak apa-apa. Gara-gara misalnya ngajak jamaah orang, ngajak ibadah orang. Itu kita jadi agen ini kan kita banyak pahala kita walaupun kita yang nyuruh nggak melakukan. Misalnya kita ini ceramah-ceramah saja atau jadi host saja kan, tetapi ada kata-kata yang baik yang diikuti orang itu menjadi pahala untuk kita walaupun kita nggak mengerjakan, tetapi lebih baik apa yang kita lakukan ini kita kerjakan ya kan. Karena Nabi ini sebenarnya dalam hadis lain ada katakan innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsatu kama yukrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanan diambil sebagaimana dia membenci kemaksiatan. Allah sangat suka kita mengambil yang ringan-ringan apapun itu. Misalnya sekarang sedang COVID kan. Daerah-daerah kuning misalnya nggak boleh salat Aid ya, itu nggak masalah itu kan. Dalam artinya salat ini bisa di rumah kan. Ini daerah-daerah yang kuning yang udah
nggak atau yang merah ya, yang nggak ada, udah ada yang terkena di situ ya kan? Ya, Ustaz ada yang mau telepon, mungkin mau bertanya, coba kita angkat dulu. Selamat pagi di Cahaya Ramadan. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Dengan Mak C. Ya, Mak C ada mau ditanyakan, Mak C? Hmm. Oke, terima kasih ya Mak C ya. Ustadz, ini ada Mak C nih, dia mau bertanya ketika ada seseorang yang mengajak untuk berjamaah atau juga bersedekah, tapi yang ngajak tidak bersedekah dan tidak sholat gitu Ustadz. Iya, begitu pertanyaannya. Itu kan udah saya sampaikan tadi Mbak C ya. Terima kasih banyak pertanyaan Mbak C. Bagus sekali itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mengajak salat, tetapi dia nggak salat, mengajak sedekah, tetapi dia tidak sedekah, itu udah ada satu kebaikan untuk dia. Menunggu hidayah dia, ada kebaikan yang kedua, yaitu dia sendiri mengerjakannya. Begitu. Boleh, itu nggak apa-apa. Nah, udah ada kebaikan, nilai plus untuk dia, walaupun dia belum mengerjakan. Siapa tahu suatu saat dia sadar, ini aku ini selalu ngajak-ngajak orang, aku sendiri ini nggak ngerjakan, seperti lilin aku membakar diriku sendiri. Boleh itu. Iya, mungkin kesempatan ini dia tidak melakukan gitu ya Ustadz ya. Lama-lama dia akan melakukan apa yang sudah diajak teman-temannya untuk berjamaah, untuk bersedekah. Akhirnya dia juga melakukan jamaah dan juga melakukan sedekah gitu ya Ustadz ya. Iya, jadi kita juga itu bagus, sudah ada nilai plusnya. Daripada diam saja, begitu. Iya, mengajak saja itu sudah ada pahalanya gitu ya Ustadz ya. Ya, walaupun kita nggak mengerjakan, ya lebih baik kan kita kerjakan agar mendapat 2 pahala begitu. Iya. Oke Ustadz, ada yang mau bertanya kembali, mungkin kita di telepon coba kita sapa kembali di Cahaya Ramadan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Anwar. Oke, Anwar di mana? Iya. Pertanyaannya? Iya, oke, menyimpang sedikit dari judul ya. Apa ini kira-kira pertanyaannya? Iya. Oke. Zakat fitrah duluan ya. Puasa enggak, tarawih enggak, tapi waktu bagi zakat pertama sekali gitu, duluan sekali gitu bayar zakatnya ya. Itu bagaimana gitu ya? Oke, itu aja dulu Anwar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya Ustadz, silakan nih dijawab Ustadz, gimana nih orang yang puasanya nggak puasa, nggak tarawih, tapi giliran bayar zakat duluan gitu. Ini gimana? Itu bagus sekali itu. Bagus ya Ustadz ya. Begini maksudnya, dia sudah ada kesadaran untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah memang wajib. Walaupun nggak salat, nggak tarawih, nggak puasa, zakat fitrah tetap wajib. Seperti anak-anak. Kan wajib zakat fitrah, itu wajib dibayar. Udah ada kebaikan juga sama dia satu. Tinggal menunggu yang lain. Iya, tinggal mungkin datang hidayah gitu ya Ustadz ya. Iya. Hidayah untuk mengerjakan puasa gitu, mengerjakan tarawih gitu. Karena tentunya ini juga sebuah ibadah gitu yang tidak boleh ditinggalkan gitu Ustadz ya di bulan yang berkah ini gitu. Maksudnya begini Bang Dafa. Zakat fitrah itu sah untuk dia begitu, sah. Seperti anak-anak kan wajib zakat, anak bayi baru lahir misalnya kan, lahir di bulan Ramadan. Anak nggak puasa dan nggak tarawih gitu ya Ustaz ya, tapi wajib zakat ya. Ya begitu, tidak apa-apa, sah itu. Cuman kan lebih baik seperti kata saya sering bilang itu, kita melakukan kewajiban wajib secara sempurna, jangan setengah-setengah. Agar balasannya sempurna, jangan makanannya aja kita ingin banyak kan. Tetapi masalah ibadah ingin sedikit. Iya. Gitu. Kalau makanan yang banyak-banyak gitu. Iya. Yang kurang-kurang. Itu nggak bisa gitu kan.
zakatnya tetap sah ya, Sah zakatnya. ya, karena memang zakat itu kan wajib ya bagi yang mampu, Ustaz. Tapi kalau nggak mampu nggak wajib, Ustaz. Iya, nggak wajib kalau misalnya dia nggak punya harta di saat malam Lebaran itu kan. Hartanya cuma 2 kilo, sedangkan zakat 2,7 atau 2,8. Itu apa? Atau cuma mampu untuk dirinya sendiri. Ya bayar untuk dirinya sendiri. Kalau mampu untuk istrinya, bayar untuk istrinya. Atau bisa juga kalau istrinya orang kaya membayar untuk dia, boleh juga begitu. Ustadz, kalau misalkan ini ya Ustadz ya, ini kan karena memilih yang mudah dan meninggalkan yang susah. Misalkan gini Ustadz, kita membayar zakat fitrah, tapi kita juga mendapatkan zakat itu tadi Ustadz. Itu gimana Ustadz? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau kita ada sifat miskin atau fakir pada kita. Ada sifat yang disebutkan sebagai hak zakat, itu nggak apa-apa. Misalnya kita memang orang yang tidak ada harta, tidak ada usaha, tetapi yang mencukupi kita bayar cuma zakat fitrah. Itu boleh kita terima, nggak ada pekerjaan tertentu ya kan? Boleh itu. Oke Ustadz, di ujung telepon kita coba angkat satu penelpon sebelum kita break ya untuk mendengarkan lagu. Selamat pagi di Cahaya Ramadan. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Putra, di mana Putra? Di Molabo. Mau bertanya apa nih Putra? Yang was santri maksudnya gimana nih? Iya, itu aja ya pertanyaannya ya, Putra ya. Oke, Ustadz, ada Putra ini mau bertanya, yang wajib menerima zakat itu adalah fisabilillah. Kalau santri itu gimana? Benar nggak sih menerima zakat gitu, Ustadz? Oh, bagus sekali pertanyaan Bang Putra itu ya. Santri itu atas nama santri, nggak boleh menerima zakat. Tetapi atas nama dia fakir atau miskin, nggak ada usaha santri ini kan, boleh. Kalau santri kaya nggak boleh lah, gitu. Kalau santri miskin boleh, bukan atas nama fisabilillah tapi di atas nama fakir dan miskin, begitu, boleh. Iya, itu aja jawabannya Ustadz ya untuk Putra ya. Iya. Semoga Putra bisa memahami untuk di kesempatan ini dan juga pendengar dimanapun berada untuk Ustadz. Nanti kita bakal bincang-bincang